Lalu bagaimana saya mencari coach dan mentor terbaik? Pertama, itu saya lihat track record-nya gitu. Apakah yang bersangkutan ini sudah sukses gitu ya, sudah punya banyak coach. Kalau misalnya coach itu kan nggak harus punya bisnis, yang penting dia bisa nge-coach dan punya ilmunya. Kalau mentor gitu ya, mentor itu harus punya bisnis. Jadi terserah jenengan mau cari mentor atau coach gitu. Kalau saya terus terang itu lebih banyak mencari mentor. Jadi yang saya lakukan adalah orang yang sudah sukses berbisnis, kemudian dia menjual mentorship atau mastermind gitu. Saya lihat apakah track recordnya dia sukses berbisnis, apakah dia punya banyak review yang bagus, misalnya di Trustpilot ataukah di Google atau di mana gitu. Terus kemudian saya lihat apakah dia prestasi lainnya, apakah ada, saya cek background-nya. Kemudian saya lihat reviewnya, ini real review atau fake review. Ini sangat penting. Kalau perlu saya hubungi gitu ya, orang yang pernah, karena mastermind di sini itu nihil gitu ya. Jadi ya mungkin bisa buat beli mobil. Bayangin loh ya, saya nggak beli mobil. Saya di sini nih mobil cuma satu keluarga. Tapi saya ikut mastermind seharga mobil gitu loh. Jadi saya harus riset. Nah itu kemudian saya cek bagaimana saya cari misalnya dia ada podcast, dia ada buku, saya beli dulu bukunya. Ada salah satu mastermind yang saya ikuti sekarang, saya beli semua bukunya, saya dengerin itu audionya. Jadi setelah saya baca bukunya, saya dengerin audionya. Setelah saya pikir, oh wapi iki, saya ikut mastermind-nya. Larang bos gitu. Kemudian saya pastikan dia sudah membawa result. Nah, yang nggak lain penting, saya cari guru itu yang dia bisa memberikan trial gratis. Di sini banyak gitu ya. Jadi rata-rata guru yang dia memang bonafit, dia nggak takut loh ngasih trial misalnya, oh coba ikut mastermind saya sekali, kalau nggak cocok uangnya saya kembaliin. Saya pernah ikut mastermind-nya big names ya, terkenal lah pokoknya di Amerika. Ternyata saya masuk, saya nggak cocok gitu. Cuman sekali datang, itu uang saya dikembalikan 100% gitu. Cari yang bisa uang kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah cari mentor yang mereka itu bisa punya gini, ready made for you. Jadi mereka itu sudah punya buku gitu ya, panduan yang bisa kita kerjain. Jadi mereka itu nggak cuma ngomong mentorship gitu, tapi mereka sudah punya panduan step by step apa yang harus saya kerjain. Sebentar saya kasih contoh. Monggo yang mau bertanya bisnis silakan. Ini ya. Jadi ini adalah PR saya. Ada buku panduannya, ada mentorshipnya. Teman-teman cari yang seperti itu. Yang jelas ngajarin step by step-nya. Kalau misalnya kita dari posisi sekarang level ini, mau ke level ini, gimana cara mencapainya? Strateginya itu harus jelas, petanya itu gimana, dikasih step by step-nya harus kita kerjain dan ada bimbingannya. Itu paling penting. Jangan sampai kita ikut guru yang cuma ngajarin ngomong, habis itu dicul-culan ngadeg dewe. Wah, goodbye. Kemudian yang lainnya adalah, apalagi kalau masalah digital ya, saya cari yang sudah ada panduan seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah, saya cari yang mereka yang bisa punya perjanjian dengan saya gitu. Jadi jelas gitu hak dan kewajiban kita sebagai minty dan beliaunya sebagai mentor itu jelas haknya itu tertulis gitu dan ada perjanjiannya gitu. Jadi sama-sama enak gitu, jelas di depan gitu. Saya lebih suka ribet di depan daripada ribet di belakang gitu. Kalau di sini perjanjian itu kadang sampai 50 lembar loh ya kalau perjanjian bisnis gitu. Hal lainnya adalah yang paling penting adalah karena kita bakalan sering komunikasi dengan mentor, carilah mentor yang kita ada chemistry. Jadi misalnya nyambung gitu. Karena kadang saya ada loh ya mentor itu yang menurut saya mungkin dia pinter tapi dia nggak terlalu peduli gitu. Jadi misalnya kita tanya dia gimana ya kalau dia nggak ada kepedulian untuk membuat mentor itu maju, saya nggak lanjut gitu. Yang cuman money oriented gitu ya, dia nggak ada passion untuk memberdayakan, itu saya nggak mau. Kemudian yang paling penting adalah
kita itu dibentuk oleh 5 orang terdekat kita. Jadi pastikan mentor ini sudah punya komunitas yang positif, yang kita bisa saling support. Ini salah satu syarat yang harus ada menurut saya. Kalau di Indonesia, karena Indonesia itu orangnya itu guyup, saya rasa sangat gampang. Kalau di Amerika orang itu lebih individual, jadi kadang ada komunitasnya, tapi orang tetap nggak saling sapa, nggak saling bantu kayak gitu.